神は何だ。日本国民は総力を結集し、お前のこの頭はHalo Channel-toners, kembali lagi bersama saya Sen dengan siapa di mana rumahnya, gimana kabarnya? Kali ini saya mau bahas alur cerita Doraemon yang berjudul A Girl Like White Lily, di mana episode ini menceritakan masa lalu ayah yang hendak bunuh diri. Wah, yang bener. Ya, selain ceritanya yang langka, episode ini juga belum tersedia dalam bahasa Wakanda. Bahkan untuk subtitlenya aja belum ada. Saya sendiri menerjemahkan video ini dengan indera ketujuh saya, dan alhamdulillah saya bisa ngerti isi ceritanya. So, buat kalian yang ingin nonton sendiri secara lengkap, silahkan ketik aja di kolom pencarian dengan judul yang sudah saya berikan. Tapi jangan lupa balik lagi ke sini kalau kalian merasa kurang ngeh sama ceritanya. Setelah berbisa-bisa sisi ngesut berbisa besabia, langsung saja kita sikat siki kanyutnya. Shirayuri no youna onna no ko. その頃の日本の都市は毎日のように空襲を受けていた。だからまだ子供だったお父さんたちは家族と別れて遠い田舎に避難したんだ。先生や友達と一緒にね。これを学童疎開というんだ。勉強なんてろくにできるような状態じゃなかった。 Kisah diawali dengan diperlihatkannya sebuah cerita masa kecil ayah yang sangat amazing, dikarenakan pada saat itu Perang Dunia Kedua masih berlangsung, di mana kondisi Jepang yang tidak memungkinkan membuat ayah harus mengungsi ke pedesaan bersama teman-teman yang lain agar tidak terkena serangan bom nuklir. Di sanalah suatu hari Nobisuke kecil mengalami momen yang sangat membekas dalam ingatannya, di mana saat nyangset di tepi sungai, ia bertemu dengan seorang gadis cantik yang tiba-tiba datang memberinya sebatang coklat. Gadis itu tidak berkata banyak, hanya tersenyum lalu pergi meninggalkannya di bawah cahaya matahari senja. Sejak saat itu, wajah gadis tersebut selalu terbayang dalam pikiran sang ayah. 誰の話してるの？綺麗な人、花に例えれば白百合だって。Ibu yang tanpa sengaja mendengar cerita itu hampir membuat Perang Dunia Ketiga pecah. Namun beruntung ayah segera mengklarifikasi dengan mengatakan bahwa itu hanyalah cerita waktu dia masih SD. Nobita dan Doraemon yang penasaran akhirnya memutuskan untuk melakukan perjalanan ke masa lalu untuk mencari tahu siapa gadis yang telah ayah temui tersebut. Sesampainya di masa lalu, mereka mendapati suasana desa yang sepi. Sebuah kuil tua hanya dihuni oleh satu biksu yang mengatakan bahwa semua orang sedang sibuk bekerja di ladang. Di ladang tersebut, mereka melihat Nobisuke kecil sedang dimarahi gurunya karena dianggap sangat malas. Ia bahkan dipukul dan tidak diperbolehkan istirahat, sementara teman-temannya yang lain mendapat waktu rehat selama 30 menit. Gak adil banget itu, karena kelelahan Nobisuke pun akhirnya pingsan. ノビ、お前は割り当ての面積を耕すまで休みなしぞ。殴らなくたって。Melihat itu, Doraemon mengusulkan agar Nobita menggantikan posisi ayahnya, di mana ia mengeluarkan sarung tangan super untuk dipakai Nobita bekerja di ladang. Namun saat gurunya datang kembali, ia langsung mencabok Nobita dengan penuh perasaan karena ia kira Nobisuke sudah jadi perempuan melihat gaya rambutnya yang kulimis dan berponi. Untuk menghindari masalah, Doraemon akhirnya mencukur rambut Nobita hingga botak, di mana hal tersebut ternyata justru membuat sang guru senang, dan ia pun membebaskan seluruh anak dari pekerjaan itu. Namun saat Nobisuke kecil sadar dari pingsannya dan melihat situasi sekitar, ia ketakutan dan melarikan diri untuk menghindari omelan si guru. Doraemon dan Nobita pun menyusul sampai mereka menemukannya Cinoton di tepi sungai. Mereka kemudian bersembunyi di balik bunga lili putih sambil menunggu kehadiran gadis tersebut. Namun saat malam tiba, gadis itu tak kunjung datang sehingga terpaksa Nobita harus berangkat untuk mencarinya. Nobita yang berjalan gegabah akhirnya terjebur ke dalam ternak sehingga Doraemon harus menyemprotkan penghilang bau dan pergi untuk mengambilkan pakaian bersih.
Namun yang ia bawa justru malah sebuah gaun yang membuat Nobita sangat malu. Tak lama setelah itu, efek dari tonik rambut yang diberikan sebelumnya mulai bekerja, di mana rambut Nobita mulai tumbuh panjang dan tanpa disadari, penampilannya kini persis seperti gadis yang pernah Nobisuke temui saat kecil. Doraemon pun terkejut menyadari bahwa gadis misterius yang selama ini diingat ayah ternyata adalah anaknya sendiri. Di saat Nobisuke kecil tampak putus asa dan hendak menenggelamkan diri ke sungai, Nobita yang kini berpenampilan seperti gadis misterius tersebut muncul dengan sebatang coklat di tangan. Momen itu berlangsung persis seperti yang diceritakan Nobisuke di masa kini. Doraemon pun mengabadikannya ke dalam sebuah foto. Kembali ke masa sekarang, Nobisuke masih menceritakan kisah gadis itu kepada Tamako. Ia menyebut bahwa gadis itu hanyalah bagian dari kenangan yang indah di masa kecilnya. Nobita yang mengetahui kebenaran di balik cerita itu hanya bisa berkata bahwa ada hal-hal yang mungkin memang lebih baik dibiarkan sebagai kenangan saja. Doraemon pun merobek foto itu sebelum akhirnya merahasiakan semuanya. Sekian dan terima kasih sudah menonton. Nah, jadi itu dia guys alur cerita episode Doraemon yang berjudul Gadis Seputih Bunga Lili. Menurut kalian bagaimana? Apakah kalian juga berpikir seperti apa yang saya pikirkan? Mari kita cari tahu. Selain terdapat fakta ayah Nobita pernah berniat bunuh diri, saya juga menemukan beberapa hal lain yang lumayan menarik di episode ini. Mungkin dari tadi kalian juga memperhatikannya. Pertama, Nobita menyimpan foto Shizuka. Sebenarnya saya juga gatal dari tadi pengen banget ngomong itu kenapa foto Shizuka ada di situ. Namun karena kita fokus ke cerita, jadinya saya skip dulu bagian yang itu untuk saya bahas sekarang. Jujur, ini pertama kalinya saya menyaksikan Nobita menyimpan foto Shizuka di kamarnya. Sejauh ini saya belum menemukan satupun episode terbaru Doraemon yang memperlihatkan Nobita menyimpan foto gebetannya. Kira-kira untuk apakah foto tersebut? Kedua, kalian masih ingat gak? Tadi saya sengaja menampilkan sedikit cuplikan saat Doraemon dan Nobita menaiki mesin waktu. Kenapa? Ya, karena saya ingin ngasih tahu ke kalian kalau mesin waktu di Doraemon zaman kegelapan bener-bener gelap. Saya sendiri saat menontonnya bukan ngerasa masuk ke portal mesin waktu, tapi ngerasa masuk ke lubang hitam. Ketiga, terjadinya paradoks coklat. Kalau kalian pikirkan secara logika, coklat itu tidak punya asal muasal. Dia muncul begitu aja. Ya, ayah Nobita mendapat coklat itu dari Nobita. Sementara Nobita mendapat coklat itu dari Doraemon yang ia ambil dari ayah Nobita. Lah, ayah Nobita kan dapat coklat itu dari Nobita yang ia ambil dari Doraemon yang ia ambil dari ayah Nobita. Itulah yang dinamakan paradoks coklat. Buat kalian yang punya jawaban masuk akal, nanti akan saya pin komentarnya selama kalian masih hidup. Sekian dan terima subscribe.